Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iko Mangdoni Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah pidato yang berjudul Pancasila dengan Zaman dan Penyesuaiannya. Hadirin, setiap orang ada zamannya. Setiap zaman ada orangnya. Ungkapan itulah yang akan saya jadikan pedoman untuk menggambarkan Pancasila dengan zaman dan perubahannya. Kita hidup di dunia ini diikat oleh perkembangan zaman yang senantiasa berubah. Perubahan tersebut didasarkan atas perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang senantiasa selalu memperbaharui dirinya. Seperti sekarang, kita tengah hidup di era industri 4.0, di mana perkembangan teknologi dan informasi yang didasarkan atas kecerdasan buatan atau artificial intelligence menjadi ciri utama dan sangat signifikan mempengaruhi kehidupan kita. Saudara-saudara, 75 tahun Pancasila telah menemani bangsa Indonesia. Namun, nilai-nilai daripada Pancasila itu sudah ada di masyarakat Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh founding fathers kita, yaitu Bung Karno, yang mengatakan bahwa Pancasila bukanlah gagasan beliau pribadi, melainkan beliau hanya bertugas menggali dan kemudian mempersembahkannya kembali kepada seluruh rakyat Indonesia. Hadirnya nilai-nilai pada Pancasila itu dapat dijadikan kita sebagai pedoman, mengingatkan kita yang selalu memperbarui, menuntun kita untuk tetap merasa bahwa kita merupakan bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia yang masyarakatnya majemuk. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Historia Vitae Magister, sejarah membuat kearifan. Membuka kembali lembaran sejarah yang mengintikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita sangat penting kali ini untuk dilakukan. Di tengah hiruk-pikuk peristiwa yang telah dialami Indonesia selama kurang lebih 75 tahun sejak ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, berbagai peristiwa demi peristiwa telah Indonesia alami. Mulai dari perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajah, mulai dari pertengkaran rakyat Indonesia dengan saudaranya sendiri, sampai pada penguasaan elit politik yang tidak mementingkan keadilan, sudah Indonesia alami. Dan hal tersebut menjadi lembaran-lembaran yang berharga untuk kemudian hari dijadikan pelajaran dan untuk tetap menjadikan Indonesia kuat dan kokoh akan masa lalunya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 75 tahun adalah waktu yang tidak singkat. Waktu itu terus berjalan. Generasi demi generasi terus bergantian, hempas dan ditumbuh lagi. Namun satu hal yang pasti saudara-saudara sekalian, nilai Pancasila tetap dipegang, tetap dipahami dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Karena hal itu penting sebagai suatu identitas bangsa kita. Nah, di tengah perubahan zaman kali ini, di industri 4.0, saya kira ada 3 hal yang menandakan perubahan tersebut. Pertama, dunia sedang berada pada transisi kebiasaan. Yang kedua, dunia sedang bergerak sangat dinamis, sangat cepat karena adanya teknologi. Dan yang ketiga, dunia sekarang semakin mengglobal. Hal tersebut dikarenakan kecanggihan teknologi sehingga batas-batas antar negara sekarang mulai kabur keberadaannya. Di sanalah perkembangan zaman berubah. Dan 75 tahun Pancasila sedang berada di sana. Pancasila sedang berada di zaman perubahan, sedang berada di gelombang perubahan. Lalu, akankah kuat kapal Pancasila ini tetap berlayar? Kemana arahnya? Dan masihkah kuat kapal Pancasila ini mendayung di tengah perubahan yang sedang terjadi? Di tengah cuaca yang tidak biasa ini? Saudara-saudara sekalian, hidup dan lahir di tanah Indonesia dengan Pancasila sebagai nilai pandangan hidup bangsanya, sekali kita menginjakkan kaki di pertiwinya, maka selama itu Pancasila akan menjadi pegangan kita. Maka selama itu Pancasila akan menjadi yang kita akan pahami bersama untuk diterapkan bersama sebagai identitas kita. Sadar akan hal tersebut, itulah identitas utama kita.
Menghadapi era yang semakin terbuka dan bebas, Pancasila dapat dijadikan benteng untuk membendung derasnya arus globalisasi, untuk mengiyakan bahwa kita merupakan bagian dari Indonesia. Kepribadian kita, nilai luhur Pancasila. Zaman boleh berubah, namun keberadaan Pancasila kita tetap, nilai-nilainya akan terus menyesuaikan. Itulah yang disebut Pancasila sebagai ideologi terbuka. Hadirin sekalian, dengan perubahan teknologi, dengan perubahan tersebut, justru membuat kita sebagai generasi muda meyakini kembali dan malah meletakkan keyakinan kita pada nilai bangsa kita. Karena zaman bergerak berubah, maka kita harus menguatkan karakter. Dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, contohnya, negara selalu ingin menguasai, selalu ingin mendominasi bangsa lain, ingin unggul dengan bangsa lain. Dengan keberadaan teknologi tersebut, bukan tidak mungkin teknologi dimanfaatkan untuk melakukan hal tersebut, untuk menguasai satu bangsa, untuk memecah belah bangsa kita. Inilah yang dinamakan dengan proxy war. Bukan dengan perang terbuka, tetapi dengan produk teknologinya. Dan sayangnya, saudara-saudara sekalian, hal itu sudah mulai condong terjadi. Ketika kita melihat negara kita yang kaya ini, dengan tanahnya yang subur, lautan yang luas, ikan yang melimpah, hasil pertaniannya dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya katanya. Tetapi mengapa rakyat dan bangsa kita masih saja menggantungkan diri terhadap bangsa lain? Mengapa bangsa kita tetap bergantung meminta pada bangsa lain? Tetap berada dalam cengkraman bangsa lain? Kemana kekayaan negara kita, saudara-saudara sekalian? Siapakah yang salah? Apakah pemerintahnya yang salah, yang terus mementingkan kepentingan pribadinya tanpa mempedulikan rakyat di bawahnya? Nilai-nilai Pancasila hanya sebatas narasi, pilar-pilarnya tidak pernah diimplementasikan ataupun diwujudkan. Rakyat kelaparan dibilang karena kemalasan. Rakyat digusur atas nama kemajuan industri. Rakyat dibodohi untuk mendapatkan kursi. Dan rakyat dibungkam untuk melanggengkan kekuasaan. Apakah ini salah pemerintah, saudara-saudara sekalian? Atau jangan-jangan ini salah rakyatnya? Rakyat Indonesia yang enggan mengakui bangsanya sendiri, malu menggunakan produk hasil buatan saudaranya, menjual tanah demi ketamakannya sendiri, mementingkan dominasi, tidak memiliki nilai toleransi. Apakah ini salah rakyatnya, saudara-saudara sekalian? Kemana rasa sayang yang memiliki yang kita punya? Kemana rasa nasionalisme kita berada? Di mana letak toleransi kita yang junjung tinggi? Apakah nilai-nilai itu sudah hilang? Apakah nilai-nilai tersebut sudah pudar dan terkubur dalam negerinya sendiri? Lalu kemana Pancasila hendak terbang sekarang, saudara-saudara sekalian? Tetapi saya harus yakin, dan kita semua harus meyakini bahwa nilai Pancasila tetap berada di dalam hati sanubari kita, tetap berada dalam hati rakyat Indonesia. Sepanjang dimana kita berjalan ada senyum yang masih menyapa kita, di sanalah Pancasila berada. Di mana ada kerja, gotong royong menjadi moto untuk menyelesaikan, di sanalah Pancasila berkobar. Di mana ada bencana dan bala bantuan menghiasinya, di sanalah Pancasila hidup subur. Di sanalah Pancasila tumbuh, saudara-saudara sekalian. Dan ini bukan soal salah pemerintah atau salah rakyatnya. Ini persoalan kita bersama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ini masalah apakah kita mau untuk kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi, mau merendahkan hati untuk kembali menguatkan jati diri, saudara-saudara sekalian. Ini tergantung pada kita semua. Pancasila sebagai identitas kita, apalagi di tengah dunia yang semakin mengglobal, dan kita sedang berada pada kondisi yang sama. Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, disinilah nilai-nilai Pancasila kembali diuji dan ditantang untuk diterapkan. Gotong royong, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan daripada pemerintahnya, keadilan, disinilah nilai Pancasila diuji. Pertanyaannya, mampu atau tidakkah pemerintah dan rakyat Indonesia mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah ada? Jayalah negeriku, cepat pulih negeriku, dan kembalilah Pancasila pada marwah di mana ia dilahirkan. Merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Pancasila adalah jiwa kita. Terima kasih.